Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru tahun 2023. Yang mana yang kami sampaikan di sini ada dua informasi terkait dengan informasi terbaru dari BKN, dan ada juga start awal untuk P2, P3, P4 penentu mendapat nilai tertinggi, kisi-kisi soal P3K 2023. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Oke teman-teman ya, di sini kita langsung saja ya datang ke info BKN, yang mana baru-baru saja ya ada postingan dari Badan Kepegawaian Negara. Di sini BKN memposting ya terpantau dari balik layar portal sore ini yang belum pengumuman administrasi sisa 19% untuk P3K teknis, kemudian 18% nakes, 16% guru, dan 57% CPNS. Nah, jadi dari BKN sendiri ternyata per hari ini masih ada ya yang belum mendapatkan pengumuman seleksi administrasi, termasuk guru itu masih mencapai sekitar 16%-an teman-teman ya untuk kategori guru yang belum pengumuman seleksi administrasi. Jadi pantau terus akun SSCISN-nya teman-teman ya, seperti itu kira-kira itu yang harus teman-teman pahami ya. Kemudian kita lanjut lagi teman-teman sekalian. Di sini ada informasi penting ya. Pahami kisi-kisi soal P3K 2023 resmi dari Kemenpan RB. Ini tentunya berdasarkan Kemenpan RB ya teman-teman, nomor 649 ya tahun 2023 pastinya teman-teman ya. Itu yang wajib teman-teman pahami. Kalau kita perhatikan di sini untuk kisi-kisinya ya. Nah, di sini saya berikan catatan dulu, kalau P2 dan P3 itu tidak ada nilai ambang batas ya. Untuk P2 dan P3 tidak ada nilai ambang batas. Kemudian untuk P2 dan P3 seleksi kompetensi teknisnya itu adalah terkait dengan SJT, Situational Judgment Test, atau sesuai dengan tupoksi kinerja kompetensi guru atau materi-materi pembelajaran. Nah, kalau kita lihat di sini materi untuk kompetensi teknis jumlahnya 90 soal. Kemudian kompetensi manajerial 25 soal, digabung ya 117 gabung dengan sosiokultural ya. Kemudian wawancara itu ada jumlah soalnya sekitar 10 soal ya teman-teman ya, atau nilai ambang batasnya 24 lah teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Ini adalah jumlah dan ambang batas ya untuk P3K CASN 2023. Kemudian di sini kita lihat ya untuk kisi-kisi P3K 2023 untuk materi kompetensi teknis itu penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Tapi kalau sedikit saya tambahkan, kalau P2 dan P3 kan itu SJT teman-teman ya, atau Situational Judgment Test. Jadi untuk soal kompetensi teknis untuk P2 dan P3 tentunya tidak sama dengan pelamar umum. Kalau P2 dan P3 kisi-kisinya itu adalah terkait dengan penyelesaian kasus di kelas atau proses pembelajaran di kelas, kemudian terkait dengan kinerja guru dan juga kompetensi guru. Kemudian yang kedua di sini kompetensi manajerial itu termasuk dikatakan pengetahuan, penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan A. Integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan.
Jadi kalau kompetensi manajerial P2, P3, P4 itu teman-teman harus bisa menguasai ini yang huruf A sampai apa ya, H teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa mencari materi-materinya terkait dengan integritas seorang guru, kemudian kerjasama seorang guru, komunikasi seorang guru, agar nantinya teman-teman itu bisa menjawab soal kompetensi manajerial dengan baik teman-teman ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian. Kemudian di sini untuk kompetensi sosiokultural itu di sini jumlah soalnya materi dalam kompetensi ini akan berisikan apa namanya teman-teman ya, penguasaan pengetahuan, kemudian keterampilan, sikap perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai ya, kemudian emosi, prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan dalam perang pemangku jabatan sebagai perekat bangsa ya. Jadi materi perekat bangsa ini harus dicari teman-teman. Ini sering keluar ya kalau kompetensi sosiokultural, termasuk kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap pentingnya persatuan dan empati. Nah, bagaimana wawancara? Wawancara itu kisi-kisi seperti ini: menggali informasi non kognitif yang bertujuan menilai integritas dan moralitas meliputi beberapa aspek, yaitu kejujuran, komitmen, keadilan, etika dan kepatuhan. Nah, seperti itu kira-kira ya kisi-kisi soal ya untuk P2, P3 dan pelamar umum pastinya. Kemudian di sini sedikit tambahan ya bagi teman-teman yang akan melakukan sanggahan CASN di portal SSCASN hari ini 19 Oktober. Itu teman-teman wajib untuk memperhatikan 7 ketentuan sanggah CASN 2023 sehingga teman-teman nantinya tidak sia-sia dalam melakukan sanggahan. Masa sanggah dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 21 Oktober 2023. Berikut adalah ketentuannya. Yang pertama di sini adalah pengajuan sanggah yang hanya berlaku untuk menyanggah hasil verifikasi instansi yang salah. Kemudian kedua, pengajuan sanggah bukan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan pelamar. Yang ketiga, pelamar hanya bisa menyanggah sebanyak 1 kali. Keempat, pelamar wajib mengajukan sanggahan atas semua dokumen persyaratan yang tidak valid, sebab apabila satu persyaratan saya tidak valid maka pelamar tersebut akan tetap dinyatakan TMS. Kemudian alasan sanggah yang pelamar isi harus benar, realistik, tidak mengada-ngada dan berdasarkan dokumen yang sudah diunggah sebelumnya. Apabila isi sanggahan yang dibuat pelamar tidak sesuai dengan dokumen, maka pelamar bersedia menanggung akibat hukuman yang ditimbulkannya. Kemudian ketujuh, jika pelamar tidak melakukan sanggahan selama 3 hari dari tanggal pengumuman kelulusan, maka sanggahan selain dari sistem ini tidak akan diterima. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan asal sanggah ya. Hari ini tanggal 19 Oktober kalian harus pahami 7 ketentuan utama sanggahan CSN ya. Jangan sampai teman-teman sudah sanggah tapi hasilnya nihil. Harus diperhatikan 7 apa namanya teman-teman ya, 7 ketentuan sanggah CASN 2023. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.